Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilala ala al-huda wa du'a ila al-khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa qudhihu li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka ta'lamul ghuyub. Ruwiyah ayat khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa atala Allah umrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin. Quwwatul iman ila qawlihi rawiya annahu ja'a rajulun minal a'rab إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فقال أهاجر معك. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسمه فكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوا إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمي هاهنا ثم نهضوا إلى قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال هو قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه فكان في دعائه له اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا عليه شهيد. حكي أن والدي معروف القرخي كان من النصارى وكان معلم النصارى يقول لمعروف ثلاثة فيقول معروف بل هو الأحد الصمد فيضربه المعلم فهرب يوما فقال والده لو جاء معروف فعلى أي دين وجدناه تبعناه فجاء على دين الإسلام فأسلم. جاء بعض من أسلم من النصارى إلى بعض الحبائب فرغبه الحبيب في الثبت على دين الإسلام بذكر الآيات والأحاديث لئلا يرجع إلى دين النصارى فقال إني أسلمت على بصيرة ويقين وقد بحثت عن الملل كلها ووالله لو كفر جميع أهل الأرض ما كفرت. قال سيد أبو بكر العلني لو جاءني أبويا عبد الله بن أبي بكر وشيخي سعد بن علي قالوا لي اخرج على عقيدة أهل السنة ما أطيعهم. يجب على الإنسان تجديد الإيمان ويحصل ذلك بالتفكر والتدبر في القراءة وحضور مجلس العلم فبذلك يزيد الإيمان شيئا فشيئا حتى يبيض فيحصل له اليقين فلا يغره الشيطان والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif wal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Ila an qala fi quwwatil iman, kekuatan iman.
Yang sebagian pembahasan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, meneruskan apa-apa yang sudah kita pelajari dan kita bahas di pertemuan yang minggu yang lalu. Pada malam hari ini dikatakan ruya annahu jaa rajulun minal a'rab. Diriwayatkan datang seorang lelaki dari A'rab, dari orang Badui, orang Arabi, ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi wattaba'. Kemudian si Arabi tersebut atau orang Arab tersebut iman kepada Nabi dan ikut dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia mengatakan, uhajiru ma'ak, aku akan berhijrah bersama engkau ya Rasulullah. Ya. Falamma kanat ghazwatu Khaybar, dan tatkala di peperangan Khaybar di tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghanima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi mendapatkan harta rampasan di perang Khaybar, mendapatkan harta rampasan karena peperangan Khaybar ini banyak, bukan sekali saja, artinya memakan waktu lebih dari 1 minggu karena untuk membuka benteng-benteng yang kokoh yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Khaybar pada saat itu. Jadi beberapa kali terjadi peperangan di benteng Khaybar tersebut. Nah, benteng yang terakhir yang dipanglimai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi panglima perangnya. Ayo. Faqasamahu ghazwatu Khaybar, ghanima Rasulullah SAW, faqasamahu wa qasama lil Arabi. Kemudian Nabi membagikan harta rampasan tersebut juga si Arabi yang tadi, yang iman kepada Nabi tadi, kemudian ikut hijrah bersama Nabi SAW. Wa qila la'alla as-shawab ismuhu Zulbijadain. Ya. La'alla as-shawab ismuhu Zulbijadain. Seorang sahabat yang bernama Zulbijadain. Ada yang mengatakan namanya Zulyadain. Ada yang mengatakan itu beda sahabat, ada yang memang namanya Zulyadain, ada hadis tentang Zulyadain. Kemudian ada seorang sahabat juga yang lain namanya Zulbijadain, ai Zul Ats-Tsauban Al-Khaliqan atau Ats-Tsaubain Al-Khaliqain. Namanya Zulbijadain, dia mempunyai 2 lembar baju yang lusuh, yang jelek. Ya. Satu baju menutupi badannya, satu baju menutupi bagian bawahnya, artinya untuk sarungnya atau celananya. 2 baju itu yang dia miliki saja, ya kan? Itu saja yang dia miliki, baju yang lusuh, yang jelek tersebut. Dan dia hijrah, ikut bersama rombongan Nabi Muhammad SAW hijrah. Tentunya hijrahnya Nabi ini setelah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Abdullah bin penunjuk jalannya Abdullah bin Ruwaikid, ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Di belakangnya ada beberapa orang sahabat yang ikut, ya. Di antaranya Imam Ali bin Abi Thalib, setelah itu yang mengusulkan Sayyidah Fatimah. Kemudian Asma binti Abi Bakar dalam keadaan hamil itu. Dia hijrah bersama rombongan sahabat-sahabat yang setelah Nabi keluar lebih dahulu hijrah. Mungkin ini di antara rombongan-rombongan para sahabat tersebut. Jadi di waktu peperangan Khaybar, Nabi dapat harta rampasan perang ini. Kita baca dulu. Faqasamahu qasama lil Arabi fa'ata ashabahu ma qasamahu. Kemudian Nabi membagikan untuk sahabat-sahabatnya apa-apa yang dibagikan oleh Rasulullah.
Wa kana yar'a dhahrahum, sedangkan si A'rabi ini sedang mengangon kambing, artinya sedang dia menggembala kambingnya. Falamma jaa, tatkala dia datang, dafa'u ilaihi. Mau dibagikan, tak ada nih orangnya kan, lagi mengembalakan kambingnya. Tatkala dia datang dari mengembalakan kambingnya, ya, dafa'u ilaihi, sahabat yang ditugaskan oleh Nabi, yang diberi amanah oleh Nabi, kamu kasihkan kepada si Arabi tersebut, dia juga termasuk orang yang ikut berjihad, dia ada bagian daripada rampasan perang ini. Tatkala dikasihkan oleh sahabat yang mendapatkan amanah dari Nabi, ya, dafa'u ilaihi, faqala ma hadza. Si Arabi tersebut mengatakan, ma hadza, apa ini? Qalu, sahabat-sahabat bilang, kismun qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang dibagi oleh Nabi untuk kamu, ini bagian untuk kamu. Fa akhadahu, maka dia ambil itu harta rampasan perang yang untuk bagian dia ini. Fa akhadahu faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bawa menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian si Arabi tersebut sambil membawa barang rampasan atau harta rampasan yang dia terima dari amanah yang dititipkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, dia bawa ini. Ya Rasulullah, qala qismun fa akhadahu faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadza ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ini? Ini apa ini, kata si Arabi tersebut. Kemudian faqala qismun qasamtuhu lak. Ini bagian yang aku bagikan untuk kamu, kata Rasulullah. Qala ma ala hadza taba'tuk. Ya Rasulullah, aku bukan gara-gara ini ikut dengan kamu. Ya. Bukan karena ingin mendapatkan harta rampasan ini aku ikut dengan kamu. Ya. Qala ma ala hadza ittaba'tuk. Bukan karena rampasan ini aku ingin ikut dengan kamu. Artinya niat aku tulus ingin berjihad saja, bukan ingin mendapatkan harta dunia atau harta rampasan perang. Ya, walakin ittaba'tuka ala an urma hahuna. Ya. Tetapi aku mengikuti engkau supaya aku mendapatkan tembusan panah, dilempar, maksudnya dilempar dengan anak panah, hahuna di situ. Dia tunjukkan tempatnya. Ya, ada yang mengatakan dia menunjuk tempatnya, ada yang mengatakan dia menunjuk salah satu anggota tubuhnya supaya dilempar anak panah di sini ya Rasulullah. Ayo. Jadi ini dia membawa ini barang rampasan. Ya Rasulullah, bukan ini tujuan aku dan niat aku ingin berperang dengan kau, ingin jihad dengan kau, tetapi aku salah. Tujuan aku ingin mendapatkan anak panah yang menembus badanku. Ya. Summa nahdu ila qitalil adu. Kemudian dia bergegas untuk bangkit untuk berperang menghadang musuh. Fa'utiya bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa maqtul. Kemudian digotong orang tersebut dan dia dalam keadaan sudah tidak bernyawa, artinya sudah terbunuh. Ya, faqala huwa. Rasulullah mengatakan, apakah dia yang kemarin itu yang ngomong bahwa aku mengikuti engkau ya Rasulullah bukan ingin mendapatkan harta rampasan perang, tetapi aku ingin ditancapkan anak panah, ya kan, anak panah musuh tersebut menancap di dadaku. Hahuna di sini. Qalu, sahabat-sahabat yang menggotong ini sahabat yang sudah tergeletak meninggal tersebut, si Arabi tersebut. Qalu na'am. Ya Rasulullah, dia. Orang itu yang kemarinnya mengatakan. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala sadaqallah fasaddaqah. Dia jujur dengan Allah, maka Allah juga jujur kepada dia. Maksudnya Allah mengabulkan apa yang dikehendaki orang tersebut. Ya kan, jujur. Ya. Orang-orang yang jujur dan orang-orang yang baik itu orang-orang yang shadiq Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya.
Jadi tidak cukup kamu hanya takut kepada Allah, takwa kepada Allah, menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah. Ittaqullah, saya sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tidak cukup itu. Ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Tapi kamu juga harus kumpul dengan orang-orang baik. Ya, bergaul dengan orang-orang baik. Bergaul dengan orang-orangnya Imam Hasan al-Basri. Ya. Kana minan Nasara. Kedua orang tuanya Ma'ruf al-Qaraqi ini minan Nasara. Ma'ruf al-Qaraqi ini di antara manaqibnya dikatakan bahwa dia tukang menuangkan air di rumahnya Imam Ja'far as-Shadiq. Ya. Tukang menuangkan air Imam Ja'far as-Shadiq. Jadi pelayannya Imam Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi khaddamnya Ahlul Bait, khaddamnya keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ma'ruf al-Qaraqi. Kana minan Nasara. Kedua orang tua Ma'ruf al-Qaraqi ini minan Nasara, termasuk penganut Nasrani. Wa kana muallim an-Nasara, dan dia wa kana muallimun Nasara yaqul li Ma'ruf, dan ada seorang guru dari Nasrani mengatakan kepada Ma'ruf, salisun salasa. Ya, trinitas, artinya Tuhan itu ada 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus, ya. Seperti juga. Saya tak hafal nih. Ada yang hafal? Koning-koning sih banyak yang hafal sini. Yang penting seperti itu. Jadi saya pun bingung kalau memang ya sebenarnya sudah pernah diterangkan mungkin di pertemuan yang lalu bahwa sangat jelek ketika kita meyakini atau ada orang yang meyakini bahwa Tuhan itu dilahirkan. Ya. Tuhan itu dilahirkan lewat lubang farji atau kemaluan seorang wanita. Bagaimana gambaran seorang Tuhan keluar dari farji atau kemaluan seorang wanita? Ya. Lalu disembah. Nah, tidak mungkin itu termasuk benar-benar sifat kekurangan kalau disandarkan kepada yang dinamakan Tuhan atau sesembahan. Jadi ketika Ma'ruf ini dikatakan salisun salasa, 3, katakan 3. Dia mengatakan fayaqul Ma'ruf bal huwal ahadus samad, bal huwal ahadus samad. Ya, sama dengan Bilal kan? Bilal bin Rabah tatkala disiksa oleh majikannya, disuruh murtad kepada agama Allah dan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suruh mengatakan Lata wal Uzza, sesembahan atau patung yang terbesar di kota Makkah pada saat itu bernama Lata wal Uzza. Dia mengatakan ahadun ahad. Ya. Maha suci, maha satu, maha tunggal. Tidak ada yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ahadun ahad. Keluar dari mulut Bilal ahadun ahad. Makanya ketika di perang Badar, tatkala dia bisa membunuh majikannya. Siapa majikannya? Umayyah ibn Khalaf. Ya. Majikannya Bilal itu Umayyah ibn Khalaf atau Abu Jahal. Abu Jahal yang ikhtilaf di antara para ulama. Setelah terbunuhnya majikan Bilal ibn Rabah, dia langsung menyanyikan ahadun ahad. Ingat dia kata-kata yang keluar dari mulut dia tatkala dia disiksa oleh majikannya di waktu dia di Makkah pada saat itu. Dia menari-nari di sekitar peperangan Badar pada saat itu, ya.
ahadun ahad, ahadun ahad, dia ucapkan tersebut. Ini Ma'ruf Al-Qarahi ketika diajar oleh gurunya seorang Nasrani disuruh mengatakan Tuhan itu 3, dia mengatakan bal huwal ahadus samad, bal huwal ahadus samad. Ya, itulah konsep dari ajaran Islam. Berapa banyak manusia itu ketika ditanya bagaimana bentuk Tuhan kamu yang kamu katakan 3 itu, ya, bagaimana konsepnya, bagaimana ajarannya, dia orang Nasrani sendiri pun tidak bisa menerangkan secara gamblang, secara rinci, secara secara lugas dan terang benderang tentang konsep ketuhanan yang mereka anut. Mereka tidak paham. Mereka sendiri tidak memahami. Dan kalau dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah seorang anak Tuhan, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak Tuhan atau menjadi sesembahan mereka, bagaimana keadaan Nabiullah Isa sebelum dia diangkat menjadi Tuhan? Apakah Tuhan diangkat? Berarti Tuhan diangkat, kan? Artinya dilantik menjadi Tuhan. Bagaimana? Seseorang dilantik menjadi Tuhan. Berarti ada pelantikan Tuhan. Ya, bukan presiden saja, ya. Karena Nabiullah Isa sebelum dia diangkat menjadi anak Tuhan, apa kedudukan dia, ya? Nah, itu sehingga sulit dimengerti konsep ketuhanan yang dipahami oleh orang-orang Nasrani tersebut. Nah, maka dikatakan dhalin, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub adalah orang-orang Yahudi, dhalin itu adalah orang-orang Nasrani. Kemudian, ini ketika orang yang non-muslim atau orang-orang yang tidak mengerti tentang ketuhanan yang dianut oleh ajaran Islam yang luar biasa, ketika menerangkan tentang konsep ketuhanan untuk Islam, maka ketika dia membaca ayat atau surah Al-Ikhlas tersebut, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ketika dia ulang-ulang ke ayat-ayat atau kalimat-kalimat tersebut atau surah tersebut, maka akan mudah hidayah akan masuk ke dalam hati orang tersebut. Ya, tentunya Al-Quran ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak para sahabat itu dengan kebengisan mereka, dengan kekerasan hati mereka, tetapi bagaimana lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad, yang dibacakan oleh sahabat-sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, membacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga sentuhan-sentuhan ayat Al-Quran tersebutlah bisa terpancar cahayanya dan masuk ke dalam lubuk hati seseorang yang bengis dan keras sekalipun, bisa luntur dan bisa luluh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sayyidina Umar ya seperti itu, masuk ke dalam Islam karena berkat ayat Al-Quran yang dia dengar dari saudarinya perempuan Fatimah bintil Khattab, ya kan? Yang ceritanya panjang. Dia mendengarkan surah Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi untayan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut tidak pernah dia dengar kalimat-kalimat yang indah. Orang Arab kan bisa meresapi bagaimana, ya kan? Bagaimana susunan-susunan bahasa Arab yang sangat indah, dan mereka yakini bahwa ini ucapan bukanlah bikinan seorang manusia, melainkan memang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran tersebutlah yang meluluhkan mereka walaupun keras hati mereka. Nah, ini surah Al-Ikhlas itu ada sirnya, ada rahasianya. Banyak sekali orang-orang ketika membaca surat Ikhlas yang tadinya tidak iman kepada Allah, langsung menyatakan iman kepada Allah. Yang tadinya tidak mau memeluk Islam, langsung ingin mengetahui apa sebenarnya Islam tersebut lewat rahasia surat Al-Ikhlas. Ya, suratul Ikhlas. Karena di situ menerangkan tauhid yang sangat dalam. Qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung, ya, tempat kita bersandar. Lam yalid wa lam yulad, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan,
Itu memang sudah konsep ketuhanan yang diajarkan di dalam Islam, tidak beranak dan tidak bisa diberanakkan. Ya. Dipaksakan pun tidak mungkin beranak, itu Tuhan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun makhluk yang bisa mendekati apalagi menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diajarkan oleh Islam tentang konsep ketuhanan. Panjang ya. Bal huwal ahadus samad fayadribuhul muallim, kemudian dia dipukul oleh gurunya yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Faharaba yauman, kemudian pada satu hari dia kabur. Ma'ruf Al-Qarahi ini kabur karena dipukul oleh gurunya kan. Faqala walidahu, kemudian kedua orang tuanya mengatakan, lau ja'a Ma'rufun, seandainya Ma'ruf Al-Qarahi ini datang, fa'ala ayyi dinin wajadnahu tabi'nahu, dengan agama apa saja dia datang, maka kita akan ikut dengan agama yang dibawa oleh Ma'ruf tersebut. Faja'ala dinil Islam fa'aslama, kemudian Ma'ruf mengajak kedua orang tuanya untuk masuk Islam, maka kedua orang tuanya pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam. Ja'a ba'du man aslama minan nasara ila ba'dil habaib, datang sebagian orang yang orang yang masuk Islam dari golongan Nasrani kepada sebagian para habaib. Faraghabahul habib fi thabat ala dinil Islam bi dzikril ayat wal ahadits, maka Habib tersebut raghabahu, memberi semangat, memberikan nasihat kepada si orang Nasrani yang baru saja memeluk Islam tersebut untuk supaya lebih kuat, lebih mantap Islamnya. Ala dinil Islam bidzikril ayat wal ahadits, Habib ini menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian juga menukil hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, supaya si Nasrani ini yang baru saja memeluk agama Islam supaya jangan sampai goyah keimanan si Nasrani tersebut. Li'alla yarji' ila dinin nasara, supaya dia jangan sampai kembali lagi murtad ke agama yang lama. Ya kan, jangan sampai dia menjadi Nasrani lagi. Faqala, maka si Nasrani tersebut setelah Habib ini mengutip ayat Al-Qur'an, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, supaya si Nasrani ini yang baru memeluk Islam ini jangan sampai dia goyang imannya, jangan sampai lemah imannya, jangan sampai dia kembali lagi kepada ajaran agamanya. Faqal, maka si Nasrani yang baru masuk Islam itu mengatakan, inni aslamtu ala basiratin wa yaqinin, sesungguhnya aku ini masuk Islam ala basiratin wa yaqinin, menurut hati aku dan keyakinan yang ada di dalam hatiku, bukan karena ikut-ikutan ya. Makanya orang-orang tuh kalau dia masuk Islam dari agama apa saja, dari agama Nasrani kah, dari agama Yahudi kah, dari agama Konghucu kah, dari Buddha, Hindu dan lain-lain sebagainya, kalau mereka memeluk Islam itu kebanyakan mereka sangat kuat di dalam agamanya, melebihi orang Islam yang asli turun-temurun, bapaknya, kakeknya, buyutnya, semuanya ke atas, semuanya Islam. Karena apa? Kalau kita Islamnya memang ikut karena orang tua kita Islam, ibunda kita Islam, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah, dari sulbi seorang ayah yang muslim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat yang besar. Tetapi untuk masalah kekuatan keimanan, keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk Islam karena melihat bagaimana konsep ajaran Islam yang begitu hebat, biasanya lebih kuat keimanan, keyakinan mereka akan Islam tersebut dibanding orang yang memeluk Islam yang ikut saja karena kedua orang tuanya memang sudah dalam keadaan memeluk agama Islam. Nah, itu bedanya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Maka dikatakan di akhir zaman ini
Orang-orang yang memeluk Islam atau yang masuk ke dalam Islam lebih banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang pemikir, orang-orang yang mengkaji. Adapun orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, kebanyakan orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan. Kebanyakan seperti itu. Karena hanya dijanjikan dengan harta yang sangat-sangat remeh sekali, harta yang sangat-sangat murah sekali, harganya sangat-sangat murah, mereka meninggalkan agama Islam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan itu memang sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Dikatakan oleh Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin yasiri minad dunya. Di akhir zaman tersebut nanti kamu lihat fitnah yang sangat luar biasa. Bahkan kamu akan melihat seseorang yang akan menjual agamanya dengan harta dunia yang sangat murah sekali. Masuk Islam, apa namanya, keluar dari agama Islam, 1 dos Indomie ya. Murah benar agama kau ni. Mintalah 1000 dos kan. 1 dos Indomie saja dia bisa keluar dari agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan mereka-mereka yang masuk ke dalam agama Islam, kebanyakan mereka itu ala basirah, ala yakin, menurut keyakinan hati mereka, keyakinan kepada Allah sangat kuat. Setelah mereka mengkaji, setelah mereka membandingkan mana ajaran yang sangat hebat, sangat luas, sangat komprehensif kan, semua dari ajaran Islam itu tidak ada sela-sela sedikit pun yang ditinggalkan di dalam agama Islam yang tidak dibahas. Semuanya ada. Apa saja yang kamu tanya, semuanya sudah diterangkan Allah, diterangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah azan Isya belum? Apa tak kedengar? Jadi ini seorang Nasrani ini masuk Islam. Kemudian dinasihati si Habib ini, jangan, tolong kamu kuatkan iman kamu. Jangan sampai kamu kembali lagi. Lalu si Nasrani mengatakan, saya ini Islam memang dari keyakinan saya ingin memeluk Islam, bukan karena paksaan seseorang. Ya kan? Bukan karena saya ingin ini dan ingin itu. Memang saya yakin bahwa agama Islam ini adalah agama yang paling benar. Waqad bahastu 'anil milal kulliha. Aku sudah membahas semua agama-agama yang ada di atas muka bumi ini. Wallahi, demi Allah dia mengatakan, lau kafara jami'u ahlil ardi ma kafartu. Seandainya semua penduduk atas muka bumi ini kufur kepada Allah, murtad, tidak ada lagi orang yang beriman, niscaya aku adalah satu-satunya orang beriman kepada Allah. Tidak mungkin aku tergoyahkan imanku. Artinya saking kuatnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah kokoh benar keimanan si Nasrani yang baru memeluk agama Islam tersebut. Ayo. Nikmat kan? Nikmat iman wal Islam. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyid Abu Bakar Al-Adani, "Law ja'ani abuya Abdullah bin Abi Bakar." Sayyid Abu Bakar Al-Adani, putranya Al-Qutb al-Mala Al-Habib Abi Bakar Al-Idrus mengatakan, "Wa syaikhi," kalau seandainya datang kepadaku ayahku Sayyid Abdullah bin Abi Bakar, "wa syaikhi," dan guruku Sa'ad bin Ali. Sa'ad bin Ali gurunya Sayyid Abi Bakar Al-Adani. Wa qalu li, dan mereka mengatakan kepadaku, "Ukhruj ala aqidati ahli sunnah," keluarlah kamu daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. "Ma ba'uti'uhum," maka aku tidak akan taat dan tunduk dengan ayahku dan guruku tersebut. Maksudnya apa? Sudah penuh keyakinan aku bahwa golongan ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dan betul, banyak sekali riwayat. Di antaranya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis sahih, "Sataftariqu ummati, sataftariqul yahud ala 71 firqatan, wa sataftariqun nasara ala 72 firqatan, wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan, kulluha fin nar illa wahidun."
Wa ma huwa ya Rasulullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, qala ma ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan terpecah golongan dari Nasrani itu, Yahudi tersebut menjadi 71 golongan. Dan akan terpecah orang-orang Nasrani itu menjadi 72 golongan, kata Nabi Muhammad SAW. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya mereka itu berada di dalam neraka. Banyak kan? Ada yang ngaku menjadi nabi. Ya. Ada ngaku jadi Tuhan. Banyak. Macam-macam model lah pokoknya. Ajaran-ajaran yang sangat-sangat menyesatkan sungguh banyak sekali. Dan setiap masa bahkan bakal ada orang-orang yang seperti itu, karena apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW itu pasti terjadi. Ya. Golongan puasa di bulan Ramadan, boleh minum, tak boleh makan. Ada lagi golongan minum pun tak boleh, kecuali sikit saja, hilangkan haus. Macam-macam. Kalau solat itu hanya ingat saja bila kita ingat, karena tujuan solat itu apa? Dia mengatakan, apa sih tujuan kamu solat? Aqimus salata li zikri, kata Allah kan. Dirikan solat, tunaikan solat. Tujuannya apa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, pakai dalil Al-Quran nih. Li zikri, untuk mengingat aku. Jadi tujuan dari solat tersebut untuk mengingat Allah. Jadi untuk apa kamu melaksanakan hal-hal yang akhirnya pun tujuannya adalah untuk mengingatkan kamu kepada Allah? Cukup kita ingat saja kepada Allah. Ya, itu pernah dulu kan ada Islam kepercayaannya. Hanya cukup percaya, hanya cukup ingat, hanya cukup iling saja, dia sudah melaksanakan perintah agamanya. Macam-macam model. Ya. Tapi waktu dia makan tak pakai ingat. Waktu dia makan loh, cobalah makan pun pakai ingat ya, biar kenyang ya. Ingat makan kenyang. Ingat minum hilang hausnya. Waktu dia capek ingat bantal peluk, ingat guling, ingat bantal, ingat kasur, ingat spray. Dia bayangkan saja, sudah hilang ngantuknya, sudah hilang rasa capek ya. Pahit makan, bilang dia pakai ingat saja semuanya, enggak usah pakai tidur, enggak usah pakai makan, enggak usah pakai minum, karena kalau masalah ibadah dia pakai ingat, tapi masalah yang berkaitan dengan perut ya, taklah mau pakai ingat-ingat dia. Nah ini macam-macam model. Ya, luar biasa kan? Jadi ini sumbernya satu, ya kan? Sumbernya satu adalah kebodohan akan syariat Allah, kebodohan akan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika para ulama diam, tidak mau mengajarkan ilmunya, maka ya, ini yang timbul orang-orang yang bodoh yang mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak ada dasarnya. Siapa gurunya tak tahu. Tidak tahu dia. Dari mana kau dapat ilmu? Mimpi, dia bilang. Mimpi. Ketemu siapa? Pakai sorban putih. Ya, mukanya hitam tapi. Macam-macam model sekarang. Ya, macam-macam model. Nah, ini Nabi nasihatkan kita, ya kan? Fa inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama kamu. Kalau kamu salah cari ilmu, salah juga agama kamu. Fa inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ta'khuduna dinahu. Maka perhatikan salah seorang di antara kalian dari siapa dia menimba, dari siapa dia menuntut ilmunya. Karena kalau salah dia menuntut ilmu, salah pula agama yang akan dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Pemahaman ahli sunnah wal jamaah sungguh luar biasa kan. Kata Nabi SAW,
ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Pendapat atau ajaran yang benar dan baik itu yang dibawa oleh aku dan para sahabat-sahabatku. Jadi saya kupas sedikit ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi ini makna yang sangat dalam sekali. Kenapa Nabi menyebutkan para sahabatnya? Sahabat ini adalah generasi pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat licik sekali. Ketika kamu ingin menghancurkan Islam, maka kamu harus hancurkan dulu generasi pertamanya. Kalau generasi pertama ini sudah jelek di mata umat Islam, memandangnya image yang mereka sebarkan untuk umat Islam ini, sahabat itu khianat kepada Nabi Muhammad. Sahabat itu tidak jujur kepada Nabi Muhammad. Sahabat itu merampas haknya Ahlul Bait. Ya, dibikin bagaimana sejarah sahabat ini benar-benar kelam, benar-benar gelap, benar-benar jelek, benar-benar jahat, benar-benar penuh dengan dusta, supaya umat ini tidak mau anti dengan sahabat. Nah, tapi alhamdulillah kita ini diselamatkan oleh guru-guru kita, leluhur-leluhur kita. Kalau mereka tidak menyelamatkan kita, mungkin kita terperosok di dalam ajaran orang Yahudi yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah tersebut. Ya. Nah, oleh karenanya Al-Habib Abdullah mengatakan ketika berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi ini, wa ashabuhum ghurrul kirami a'immatun muhajiruhum wal qa'imuna bin nasrati. Muhajiruhum wal qa'imuna bin nasrati al-ansar. La ta'du anhum. Kata Al-Habib Qutbul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, la ta'du anhum, jangan kamu musuhi mereka. Innahum matla'ul huda, mereka adalah tempat pancaran petunjuk dari Allah. Ya, terbitnya petunjuk itu dari mereka. Kalau generasi pertama ini kamu sudah cap jelek, sudah hancur sudah agama ini. Tidak ada Al-Qur'annya, sudah rusak Al-Qur'an, kamu tidak akan percaya dengan Al-Qur'an. Karena apa? Yang meriwayatkan Al-Qur'an adalah dada-dada para sahabat. Kalau kamu katakan para sahabat itu orang-orang jahat, maka tidak ada Al-Qur'an yang bisa dipercaya di atas muka bumi ini. Hadis apalagi? Hadis-hadis Nabi diriwayatkan oleh sahabat. Sahabat semuanya pendusta kecuali hanya beberapa orang saja. Maka kamu tidak akan percaya dengan Imam Bukhari, dengan Imam Muslim, dengan Sahih Sunan Turmudi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, karena yang meriwayatkan semua adalah sahabat-sahabat Nabi. Itu mau dihancurkan lebih dahulu. La ta'du anhum innahum matla'ul huda. Qad ballaghu ilmul kitab was sunnati. Karena apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Mereka itu telah menyampaikan ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis. Ya kan, yang membawa Al-Qur'an siapa? Para sahabat. Yang membawa hadis Nabi juga para sahabat. Fadzul qadhi fihim, dan orang yang mengkritik mereka, zul qadh fihim hadim asla dinihim, mereka sudah merusak pondasi agamanya. Asal muasal dari agamanya adalah sahabat-sahabat Nabi. Yang membawa asal muasal agamanya adalah sahabat Nabi. Itu pondasi agama mereka. Fazul qadhi fihim hadimu asla dinihim wa muqtahimun fi lujji zayghil wa bid'ati, dan mereka terperosok di dalam kegelapan, kesesatan dan bid'ah, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, ini tidak bisa. Nah, ini ajaran-ajaran yang berbahaya kan? Berbahaya. Ahli sunnah menghormati dua-duanya. Ahlul bait diagungkan. Sahabat-sahabat Nabi dimuliakan. Itu pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Dan a'immah ahli sunnah, ya kan? Seperti Imam Malik. Imam Malik bin Anas, seorang yang mukrim ahli bait, seorang yang sangat hormat kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Abu Hanifah, dan semua sejarah mereka penuh dengan penghormatan dan memuliakan ahli bait. Apalagi kita punya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, beliau pernah berkata ketika berbicara tentang mahabbah dia kepada sahabat Nabi dan mahabbah dia kepada ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau fukka sadri",
seandainya dibelah dadaku, labada wastuhu khattani qad khutta bila katibi, asy-syar'u wat tauhid fi janibi wa hubbi alil bait fi janibi, in kuntu fima qultuhu kadiban fala'natullahi 'alal kadibi. Ya. Lau fukka sadri, kata Imam Syafi'i, seandai kalau dibelah dadaku, labada wastuhu, maka akan tampak di tengah-tengah, setelah dibelah dadaku, maka akan tampak di tengah-tengahnya khattan, dua garis, qad khutta bila katibi, telah tertulis tapi kamu tidak akan tampak tulisannya tersebut. Asy-syar'u wat tauhid fil janibi, tulisan yang pertama, di garis yang pertama, asy-syar' wat tauhid, syariat dan tauhid, keyakinan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, di garis yang pertama. Kemudian di garis yang kedua dipenuhi wa hubbu alil bait fi janibi, di garis yang kedua penuh dengan cinta kepada keluarga Nabi. In kuntu fima qultuhu kadiban fala'natullahi 'alal kadibi, seandainya apa yang aku katakan dusta, maka Allah melaknat kepada si pendusta. Artinya benar-benar cintanya Imam Syafi'i kepada keluarga Nabi itu sudah tidak diragukan lagi. Ya. Itu a'immah ahli sunnah wal jamaah. Mereka imam-imam ahli sunnah, dan di dalam hati mereka penuh ta'zim dan cinta kepada keluarganya Nabi. Ya seperti itu. Akhirnya maka tariqah ahli sunnah wal jamaah ini adalah tariqah yang sangat selamat, dan mereka dikatakan as-sawadul a'zam. Ya. Bagian yang terbesar dari umat Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam akhir dari kitab Nasaidinnya, Sawadul A'zam, ya, mayoritas mazhab yang dianut umat Islam adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Baik mereka bermazhabkan Hanafi, baik bermazhabkan Imam Syafi'i, baik bermazhabkan Imam Maliki, baik bermazhabkan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka itu satu semuanya payung, yaitu payungnya ahli sunnah wal jamaah. Ya, di luar itu kita tidak tahu, dan kita tidak boleh mencaci, dan kita bila memaki, yang penting kita diam, dan kita yakini apa yang dibawa oleh mereka-mereka yang sudah luar biasa, ya, menjadi wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Tidak ada kecuali mereka bermazhabkan mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan mereka tidak keluar dari mazhab tersebut. Tidak ada ajaran yang akan mendekatkan diri kamu kepada Allah dengan tata cara memaki orang. Tidak ada. Apalagi yang kamu maki adalah istri Nabi yang pernah tidur dengan Nabi. Na'udzubillah. Bagaimana hal tersebut akan mendekatkan seseorang kepada Allah? Ajaran apa ya kan? Ajaran apa itu? Mencaci orang muslim saja fasik, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun, kata Rasulullah. Mencaci orang muslim saja fasik, apalagi yang kamu caci adalah orang yang pernah berperang siang dan malam, memanggul senjata di belakang Nabi Muhammad SAW. Apa yang kamu dapatkan, yang kamu harapkan dari orang-orang yang sudah mendapatkan nas dari Al-Quran? Allah mendapatkan kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar itu tentang sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, tentang ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir, yajib 'alal insan tajdidul iman wa yahsul lahu bit tafakkur wat tadabbur fil qira'ah wa hudur majlisil ilm. Wajib bagi manusia, orang itu, untuk memperbaharui keimanannya. Ya. Caranya apa? Dan didapatkan hal tersebut dengan tafakkur, wa tadabbur, memahami ayat Al-Quran, tadabbur fi qiraah, wa huduri majlisil ilmi, dan datang hadir di majlis-majlis ilmu. Ya, itu untuk menambah iman. Iman ini turun naik. Ya, iman ini turun naik. Kata Nabi SAW, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun, bisa tambah, bisa kurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Akan bertambah iman seseorang dengan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan turun dan kurang iman tersebut ketika dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Kalau maksiat terus tidak ada taatnya.
tidak ada majelis taklim, tidak ada menggang Al-Quran, tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak perhatian sedikit pun dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan sebaliknya menerjang semua apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka hitam hatinya subhan dan gelap, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka hatinya gelap, hatinya tidak ada cahaya sama sekali. Maka na'udzubillahi min dzalik, dikatakan oleh Rasulullah, al-ma'siyah baridul kufri. Maksiat itu adalah tangga yang akan mengantarkan seorang kepada kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Tambah maksiat, maka akhirnya dia ke lubang kekufuran. Apakah kufuran dia itu sebutkan bahwa dia keluar dari agama Allah? Bukan. Na'udzubillah, nanti akhir dari hayatnya meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Karena apa? Di dalam setiap langkah kehidupan dia tidak ada mencerminkan dia seorang muslim. Tidak pernah sembahyang sama sekali, tidak pernah sujud kepada Allah. Maksiat, narkoba, berjudi, minum, lengkap dah hidup ni. Malaikat dan geram-geram. Tengok ni, bila ke aku nak jumpa dengan dia? Ya. Habis sudah. Mau apa hidup seperti itu? Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah min ghadabillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari murka Allah. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tetapi kita kalau merasa bahwa kita sudah bisa taat kepada Allah, bisa sujud kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa duduk di majelis-majelis ilmu, bisa pegang Al-Quran, jangan sombong, jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang-orang yang memahami maksiat, jangan. Tugas kita bersyukur kepada Allah dengan Allah berikan kepada kita nikmatnya, dan berdoa kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang masih bermaksiat diberi hidayah oleh Allah. Itu tugas kita, bukan mencaci dia. Udah tidak mau mengambil dia, tidak mau berdakwah dengan dia, tidak mau mengajak dia ke jalan yang baik, bahkan meremehkan dia. Ya kan, akhirnya dia tambah jauh dengan orang-orang baik, tambah jauh daripada kebaikan. Karena apa? Kita menghindar daripada dia karena kita selalu merendahkan dan meremehkan, sehingga dia juga tidak mau mendekat dengan kita. Nah, itu salah daripada kita. Oleh karenanya iman, ya, tadi kan hati seseorang itu bisa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalla barran, hati manusia itu bisa ada karatnya dengan apa-apa yang mereka lakukan dari perbuatan maksiat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan innal qulub atau innal qalba la tasda ala wajala'uha al-istighfar. Sesungguhnya hati seseorang itu bisa berkarat. Cara untuk supaya karatnya itu akan hilang, supaya akan mengeluarkan cahaya dari hati tersebut, jala'uha, untuk memancarkan cahaya dari hati tersebut, jala'uha al-istighfar, banyak beristighfar. Ini sudah ujung bulan Rajab ini. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dosa kan? Tiap hari tidak luput dari dosa. Nah, ini keimanan. Kita jaga iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, dan pesan ini juga untuk kita sebagai umatnya. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah. Perbaharulah iman kalian, kata Rasulullah. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, wa kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami akan memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Kata Rasulullah, perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, banyak baca
La ilaha illallah. Itu untuk memperbaharui iman kita, supaya baru, supaya meningkat. Ulama itu orang-orang hebat. Orang-orang dahulu itu orang-orang hebat. Makanya kamu itu tidak mau dilepaskan oleh para ulama leluhur kita dengan kalimat-kalimat tauhid seperti itu. Sholat, la ilaha illallah. Keluar dari sholat baru ke habis main maghrib, kita dipanggil tahlil tetangga kita ya. Masuk ke rumah, tahlil, baca lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak mau dilepaskan dari kalimat tersebut. Kan kalimat makna tahlil itu baca la ilaha illallah. Di samping kita membiasakan diri kita membaca la ilaha illallah tersebut, melatih diri kita, juga kita mengirimkan pahala la ilaha illallah itu kita kirimkan kepada saudara kita yang sudah meninggal itu. Kalau satu saja dari kalimat la ilaha illallah orang yang hadir tahlil tersebut dikabulkan dan sampai kepada mayit, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mayit tersebut ke dalam surga dan akan diampunkan semua dosanya. Ya, la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah kata Rasulullah. Kunci surga itu la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adzabi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis qudsi. Allah mengatakan fima yarwihi an rabbih, yang apa yang diutarakan atau yang diriwayatkan oleh Allah dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah hisni. Sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah bentengku. Benteng kita ini la ilaha illallah. Faman dakhala fi hisni amina min azabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku yang bernama la ilaha illallah tersebut, maka dia akan terbebas atau aman dari azab dan siksaku, kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa menterjemahkannya kecuali Muhammad Rasulullah. Tidak ada seorang manusia yang mampu untuk menterjemahkan kalimat la ilaha illallah secara gamblang, secara rinci, secara jelas kecuali Muhammad Rasulullah. Dan tidak ada orang dan tidak ada zat yang bisa menerangkan Muhammad Rasulullah kecuali la ilaha illallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjelaskan kemuliaan, kehebatan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Ini untuk meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca itu. Jadi kalau pergi tahlil, pas baca la ilaha illallah, baca. Jangan pegang HP. Jangan solo galau sama orang sebelah. Panggil kau tak nampak semalam. Aku ni cari kau. Depan rumah kau pergi. Aku telefon kau tak angkat. Orang baca la ilaha illallah, dia bercerita berdua. Sayang kan? Ini ulama susun itu. Tahlil itu jangan kamu bilang sia-sia. Ada lagi orang yang tak mau tahlil bid'ah, dia bilang baca la ilaha illallah bid'ah gimana? Dangdut ya, tak bid'ah. Sunnah ya. La ilaha illallah. Ini kalimat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada kita. Kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya orang yang banyak membaca la ilaha illallah di waktu hidupnya, maka dia pasti mati membawa la ilaha illallah. Pasti. Tetapi kalau orang yang tidak pernah ucapkan atau jarang-jarang sekali mengucapkan la ilaha illallah, jangan berharap di waktu sakaratul maut, di waktu malaikat Israel sudah menghampiri dia bisa mengucapkan kalimat tersebut. Tidak bisa. Tidak pernah. Jarang. Ya kan, sekali-sekali saja dia ucapkan kalimat tersebut. Paham? Tidak terekam di dalam hatinya. Bagaimana akan mengucapkan hal tersebut? Maka di akhir zaman ini
para aulia melihat banyak sekali umatnya Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Banyak mereka meninggal dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan min ahli husnul khatimah. Iya, karena jarang mau mengucapkan la ilaha illallah, itu keras. Sangat berat sekali dia punya lisan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Makanya kita contoh, kalau kita tidak bisa seperti beliau Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, di antara wiridnya dia membaca la ilaha illallah setiap hari 25.000 kali. 25.000 kali. Bukan 2.500 ya, 25.000 kali. Kita tidak mampu, pasti tidak mampu. Tapi kita jangan sampai tidak ada sama sekali. Nah, makanya di waktu-waktu tahlil itu kan, jangan kita sia-siakan la ilaha illallah. Kan, kalau tahlil itu sudah dapat 50 kali. Ya. Nah, kalau bisa ditambah lagi setelah sholat subuh baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ketika akan dijemput kematiannya di akhir hayatnya, di waktu sakaratul maut, ya, putrinya membisikkan dia, mentalkinkan. Biasa kan anak mentalkinkan orang tuanya ketika sudah kelihatan akan dijemput oleh kematian. Si anak mentalkinkan di telinga ayahandanya, ya, putri beliau, la ilaha illallah, la ilaha. Ditalkinkan di telinga Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Lalu terbangun Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, wahai putriku, kenapa engkau mengucapkan la ilaha illallah? Kalau engkau ingin berzikir, maka berzikirlah dengan pelan, jangan sampai ke telingaku. Tetapi kalau engkau ingin mentalkinkan aku atau mentalkinkan telingaku dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketahuilah wahai putriku, sesungguhnya la ilaha illallah itu sudah menyatu dengan darah dan dagingku. Tidak bisa terpisah. Tidak perlu ditalkinkan lagi, karena la ilaha illallah sudah menyatu dengan darah dan dagingku, kata Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Diam putrinya. Kenapa? Karena wiridnya setiap hari membaca 25.000 la ilaha illallah. Bagaimana tidak mungkin seseorang meninggal dalam keadaan tersebut? Janji Nabi Muhammad, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi, meninggalnya seseorang menurut kebiasaan sehari-harinya. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata 'alaihi, dan akan dibangkitkan seseorang nanti di padang mahsyar menurut keadaan kematian orang tersebut. Ya Allah, ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Baru kemarin kita lihat kan, ada seorang yang meninggal setelah membaca ayat suci Al-Quran, pas surah Al-Mulk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah ayat itu dia langsung, ya Allah, nikmatnya. Kita punya guru atau kita punya teman, Ustaz Ali Ridho kemarin meninggal, tadi kita jadi hadir jenazahnya. Beliau juga meninggal dalam keadaan baik dan mulia. Setelah menyampaikan ceramah dalam acara Isra Mi'raj, langsung jatuh mic-nya. Setelah itu digotong oleh orang. Akhirnya dia bilang mau meneruskan doa, belum selesai doa. Setelah doa dia tidak bisa bangun lagi. Akhirnya digotong dan dibawa pulang. 2 malam setelah itu beliau meninggal. Akhir daripada keadaan dia setelah dia menyampaikan amanah atau menyambung lisannya Nabi Muhammad SAW. Ini keadaan-keadaan yang mulia seperti ini, mudah-mudahan ya Allah, ya kan, mudah-mudahan kita termasuk golongan min ahli husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian terakhir, wa hudur majlisil ilm, datang ke majlis ilmu, wa bidzalika yazidul iman syai'an fa syai'an. Dengan kita memperbaharui iman, ya kan, memperbaharui iman, caranya apa? Dengan tafakkur, tadabbur, baca Al-Quran pelan-pelan, menghayati maknanya.
kemudian hadir di majelis-majelis ilmu seperti yang kita hadir pada malam hari ini, fabidzalika yazidul iman syai'an fa syai'an, dengan itu akan bertambah iman sedikit demi sedikit, hatta yabyaddu, sehingga akan menjadi putih, fayahsulul yakin lahul yakin fala yawruhu syaitan, maka akan tertancap keyakinan dan tidak mudah untuk diganggu oleh syaitan. Kita kan sekarang ini mudah syaitan mengganggu kita, karena apa? Keimanannya masih lemah. Tapi kalau sudah kokoh itu yakin sudah. Nama keyakinannya al-imanu kullu. Kata Rasulullah, al-yakin al-imanu kullu. Orang yang sudah yakin, derajat yakin itu iman semuanya sudah. Maksudnya tidak sedikit pun ragu dengan janji Allah, tidak sedikit pun ragu dengan surga, tidak sedikit pun ragu dengan neraka, tidak sedikit pun ragu dengan kematian. Ya, sudah yakin semuanya. Nah, itu sudah iman, sudah seluruhnya. Tetapi kita belum sampai kepada derajat tersebut. Nah, kita ingin sampai itu, maka ya hadir di majelis ilmu, hadir tadi yang kita sebutkan. Dengan itu bertambah keimanannya. Ketika tambah imannya, maka akan tumbuh keyakinan. Ketika tumbuh keyakinan, maka akan sempurna keyakinan tersebut. Kalau sudah sempurna keyakinan, itu adalah nikmat yang paling yang paling agung yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang khusus di antara hamba-hambanya, yaitu para aulia, kekasih Allah. Allahumma ja'alna minhum wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsil li kulli hawba wassur lana al-awrati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والثناء ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع الكثر الأنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.